Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. A'adhana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, serta nikmat untuk kita senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus, di mana tentunya kita ketahui bahwasannya ketiga nikmat ini merupakan salah satu syarat utama untuk kita senantiasa bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu jannatullah yang dipenuhi dengan berbagai macam nikmat. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-jannah melainkan hanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa bisa menjaga iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada dirinya sampai ajal menjemputnya. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtal anhar khalidina fiha. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, baik dari kelompok laki-lakinya ataupun dari kelompok perempuannya, Allah janjikan kepada mereka jannat, surganya yang di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Maka dari itu, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika sampai pada detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tentunya kita tidak tahu apakah detik setelah ini merupakan detik terakhir kita hidup di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita senantiasa bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab tafsir As-Sa'di. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita masih berada di dalam tafsir surat Ya Al-Lail, yang dimana surat ini diturunkan di Makkah. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita baru sampai pada pembahasan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna alaina lal huda.
Ya, baru sampai situ ya kita membaca, dan kita belum membaca tafsir yang ditulis oleh beliau Al-Imam As-Sa'di. Qala Allah Ta'ala, ay Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail, inna alaina lal huda. Sesungguhnya alaina lal huda, yakni kewajiban kami, lal huda, ay lam yang ada di pada kalimat al-huda di situ adalah lam taukid. Ini maknanya apa? Dan sungguh-sungguh kewajiban kami yaitu apa? Memberikan hidayah. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasan yang namanya al-hidayah ini hukum asalnya itu tidak datang kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menyebutkan bahwasannya al-hidayah yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang pertama disebut sebagai ilham wa taufiq. Ya, yang pertama disebut sebagai ilham wa taufiq. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan. Sehebat apapun seseorang menginginkan dirinya untuk berada di dalam hidayah, meskipun dia adalah anak seorang raja, anak seorang ulama, bahkan mungkin kalau dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau memiliki nasab yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki dia untuk mendapatkan hidayah, maka dia tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Barang siapa di antara kalian yang ingin untuk berada di dalam jalan yang lurus, di dalam hidayah Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk berada di dalam jalan tersebut, di dalam hidayah Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin menghendaki kalian untuk berada di dalam hidayah tersebut. Jadi jangan heran juga jika misalkan ada seseorang yang dia belajar Alkitab wa Sunnah, berguru dengan para ulama yang istiqamah di dalam yang mengajarkan Alkitab wa Sunnah, di dalam pemahaman yang benar, tetapi kemudian setelah dia selesai belajar malah justru dia terpalingkan dari jalan yang lurus. Ya. Jangankan ketika dia belajar dengan seorang ulama min ahli sunnah yang benar-benar mengajarkan ilmu yang hak, yang benar, bahkan ketika dia merupakan orang yang terdekat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang disayangi oleh Nabi, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah, maka dia tidak bisa mendapatkan hidayah. Ya, contohnya siapa? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dicintai oleh Nabi. Beliau adalah orang yang senantiasa membantu perjuangan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan apa? Kafiran. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi-Nya, dan ini merupakan ibrah bagi kita, merupakan pelajaran bagi kita. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai. Ahbabta. Ini siapa maksudnya? Pamannya. Kenapa? Karena Nabi ketika pamannya meninggal dalam keadaan kafir, mengikuti agama ya teman-temannya, padahal Nabi sudah menawarkan kepadanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan hatinya, tidak memberikannya ilham, tidak memberikannya taufik. Sehingga apa? Meskipun dia orang yang cinta kepada Nabi, Nabi, tahu apa yang diajarkan Nabi, yang didakwakan oleh Nabi itu adalah agama yang benar, tetapi dia nggak bisa mengucapkan dua kalimat syahadah di akhir hidupnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau nggak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Masya Allah. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah telah memberikan kepada kita hidayah, jangan kita anggap nikmat hidayah itu nikmat yang kecil.
Karena yang namanya rizki, yang namanya dunia, yang terkadang kita menganggapnya sebuah nikmat. Ya, orang menganggap kalau dapat nikmat dari Allah itu berupa amal, itu berupa harta. Ya. Baru dia katakan, oh ini nikmat dari Rabbku. Ya. Tetapi terkadang apa? Dia lupa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya itu bukan harta, bukan dunia. Kenapa? Dunia itu adalah sesuatu yang hina. Tetapi nikmat yang terbesar yang Allah berikan itu adalah apa? Yaitu hidayah. Dan ini yang terkadang kita lupa, nggak menganggapnya sebagai suatu nikmat. Sehingga akhirnya apa? Kita nggak mau menjaga hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Ya, sudah hijrah, ya, tetapi nggak mau menuntut ilmu. Sudah hijrah, tapi tetap berteman dengan orang-orang yang buruk, teman-temannya yang dulu. Padahal apa? Dia sudah mendapatkan hidayah Allah. Ya, dia sudah dekat dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya, berdakwah di jalan Allah, beribadah kepada Rabbnya dengan benar. Tetapi apa? Ya, karena sebab dia nggak menjaga hidayah, dia menganggap remeh hidayah tersebut. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut hidayah itu dari dirinya. Dan kalau hidayah itu telah hilang, telah dicabut, ya, jangan kita pikir nanti kita bisa hijrah lagi. Iya, kalau misalkan hati ini dipalingkan untuk bisa hijrah. Berapa banyak orang-orang yang mau berhenti dari kemaksiatannya, dia nggak sanggup untuk berhenti dari kemaksiatannya. Berapa banyak orang-orang yang terjebak di dalam keadaan sehingga akhirnya menyebabkan dirinya meninggalkan ad-din. Berapa banyak orang-orang yang ketika dia baru melakukan hal yang menyimpangkan dia dari jalan yang lurus, ternyata itu merupakan detik terakhirnya hidup di dunia dan dia terjebak dengan ajalnya. Maka dari ini perkara yang sangat penting, inna alaina lal huda. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi SAW, para ulama, teman yang saleh, teman yang baik, ini juga bisa memberikan hidayah, tetapi bukan al-ilham wa taufiq. Melainkan jenis hidayah yang kedua, itu apa? Al-irsyad wal bayan. Yaitu penjelasan. Ya, itu apa contohnya? Teman yang baik, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berteman dengan seorang yang berilmu sehingga dia kalau misalkan diberikan ujian dia bisa datang kemudian bertanya atau apa? Atau dia yang mengutarakan musibahnya kemudian apa yang harus dilakukan mendapatkan nasihat. Ya. Begitu juga apa? Nabi SAW bisa memberikan hidayah. Itu apa? Menjelaskan tentang makna Al-Quran, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya lana, milik kami lal akhirah. Ini maknanya Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Malik. Itu apa? Raja Maliki Yaumiddin. Ya. Maka dari itu di dalam surat Al-Fatihah ini merupakan dalil pendukung di dalam ayat ini, wa inna lana lal akhirata wal ula. Ini al-ula itu yang pertama sebelum akhirah. Berarti apa? Dunia. Itu Pak, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbnya alam semesta. Apa alam semesta? Dunia. Kullu ma siwallahi a'lam. Ya, selain Allah, selain segala sesuatu selain Allah itu disebut sebagai alam. Ini apa? Semesta. Ya, maka batil. Ya, anak-anak muda zaman sekarang yang sok-sokan pujangga mengatakan demi semesta. Semesta mengkaruniakan, semesta meridhoi. Ya, semesta itu bukan Allah. Ini akidah dasar. Yang kebanyakan anak-anak muda di zaman sekarang tidak paham. Ya, sehingga dengan kalimat-kalimat yang dia buat seolah-olah kalimat yang indah, ya kemudian apa? Bersumpah dengan nama semesta. Kalau bukan karena semesta, wa ya'udzubillah, ada kalimatul kufur. Kenapa? Karena kullu ma siwallahi a'lam. Selain Allah, maka itu disebut sebagai semesta. Allah bukan anak. Allah bukan semesta. Ya. Maka dari itu wa inna lana lal akhirata wal ula. Maknanya apa? Wa inna, dan sesungguhnya lana, milik kamilah, lal akhirah. Ya, ini apa? Darul akhirah wal ula, ay apa? Ad-dunya milik Allah. Ya, karena memang Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'anzartukum narum talazza. Ini apa? Fa'anzartukum, maka anzartu.
Ini kami memberikan peringatan kum kepada kalian naran. Ini apa? Diberikan peringatan berupa apa? Nar, yaitu api. Talazza, talazza itu apa? Yang bergejolak, menyala. Dan ini merupakan apa? Sifatun nar. Sifatnya neraka jahanam. Ya. La yaslaha illa al-ashqa. Ay la yaslaha, tidak ada yang berada di dalamnya, dimasukkan ke dalam kembali kepada nar. Ini kembali kepada neraka. Tidak ada yang yaslah. Ini apa? Tidak ada yang dimasukkan ke dalamnya illal ashqa, kecuali orang-orang yang ashqa. Ini apa? Orang-orang yang berdosa, melampaui batas, melakukan kezaliman. Ini apa? Melakukan kezaliman ketika hidup di dunia. Wad'u syai' biduni mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah, malah menyekutukan Allah. Ya. Ini orang-orang yang berada di dalam neraka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yani alladzi kadzdzaba, yani orang-orang yang kadzdzaba, mendustai, wa tawalla, dan berpaling. Ini apa? Mendustai apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minad din, minasyariah, min kulli syai'in. Ya, pahala yang terbaik, ya, mendustai tentang datangnya hari kiamat, mendustai tentang hari hisab, mendustai apa saja yang dikabarkan bil kitab wa sunnah. Ya, yang dikabarkan di dalam apa? Alkitab wa sunnah. Ini apa? Orang-orang yang kufur. Ya, wa tawalla, ini juga apa? Orang yang berpaling. Ya, maknanya berpaling itu apa? Orang yang dia mengakui, meyakini, tapi nggak mau mengikuti. Wa tawalla, nggak peduli. Ya. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi nggak mau belajar Alkitab, nggak mau mempelajari sunnah, malah justru mengikuti perilaku jahiliyah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayujannabuhal atqa, ya, alladzi yu'ti malahu yatazakka, wa sayujannabuhal atqa. Ya. Dan diselamatkan darinya itu apa? Orang-orang yang atqa itu apa? At-taqwa, orang yang bertakwa. Ini mana apa? Orang yang bertakwa, dia akan selamat dari siksa api neraka. Apa sih takwa itu maknanya? Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, takwa itu maknanya adalah apa? Al-muttaqun, ya, mattaqu, ya, ittaqu ma hurima alaih. Orang yang menjaga dirinya dari perkara yang haram. Wa addaw mafturida alaih, dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan at-taqwa itu al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu fi yaumir rahil. Yang namanya takwa itu adalah seseorang al-khauf minal jalil, ini takut kepada Allah, sehingga apa? Sehingga menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tetapi nggak sampai di situ takwa. Al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Maknanya apa? Membangun amalan ibadahnya di atas ilmu, di atas Alkitab wa sunnah. Ya. Nggak cuma sampai di situ takwa. Takwa juga apa? Al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Orang yang bersyukur, orang yang sabar. Nggak cukup sampai di situ orang dikatakan sebagai bertakwa. Tetapi apa? Dia juga adalah orang yang al-isti'dad, mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang bertakwa itu pikirannya adalah apa? Al-akhirah. Dia dapat nikmat, dia nggak lupa terhadap akhirat. Ini ciri orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Itu apa? Yang kalau Allah berikan kepada dirinya rizki, harta, yatazakka, dia bersihkan harta tersebut. Itu apa? Bisadaqah, dengan sedekah. Kenapa? Karena orang yang takwa itu adalah orang yang memiliki sifat apa? Sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Aitarku, ini seseorang yang meninggalkan mayaduruhu fil akhirah. Apa-apa yang membuat dirinya mudarat di akhirat. Harta kita, kalau tidak kita keluarkan di jalan Allah, atau kita keluarkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka dia akan menjadi baliyah bagi kita, menjadi musibah. Ya. Harta itu kalau nggak kita sedekahkan, kalau tidak kita bersihkan, kalau tidak kita manfaatkan untuk sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah, maka dia akan menjadi apa? Baliyah. Kenapa? Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban.
Itu kalau hartanya digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Adapun harta yang kita cintai, nggak mau kita sedekahkan, kita tahan, kita simpan, nggak kita gunakan juga untuk diri kita. Ya. Cuman kita senang aja ngumpulin duit yang banyak di ATM kita, di bank kita, di brankas kita. Ya. Maka uang itu yang tidak dibersihkan, maka kenapa? Akan menjadi musibah. Kenapa? Kita capek ngumpulin, ketika kita mati, uang itu bukan lagi jadi milik kita, nggak bermanfaat. Maka dari itu dalam salat at-takatsur disebutkan apa? Ya, oleh sahabat Abu Mutharrif yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membacakan salat at-takatsur, alhaqumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kalian apa? Lalai. Itu apa bermegah-megahan? Mengumpulkan harta, nggak mau mengeluarkannya fisabilillah, disimpan terus. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam berkata, ya Rabbi mali. Ketika dia sudah mati, datang ajalnya, hartanya disimpan. Kemudian dia rengek-rengek meminta hartanya, ya Rabbi mali, wahai Rabbku, hartaku. Tapi apa dikatakan kepada dirinya, wa laka min malika ya ibnu Adam. Ada apa urusanmu dengan hartamu? Illa ma afnaita. Ya, illa ma akalta fa afnaita. Kecuali apa yang kamu makan, maka itu telah menjadi kotoran. Wa labista fa ablaita. Kamu pakai dan itu telah usang. Aw tasaddaqta fa amdaita. Atau harta yang kamu apa? Sedekahkan, maka itulah yang menjadi harta. Maka harta yang disimpan, ya, itu akan menjadi sia-sia bagi seseorang. Dia akan dihisab. Ya, keluarganya butuh, tetangganya butuh, temannya butuh, masjid di lingkungan rumahnya butuh. Dia punya uang yang banyak, dia simpan. Ya, maka dia telah mengotori hartanya sendiri. Dia akan dihisab dengannya. Terlebih lagi, wa'iyadzubillah, kalau harta itu digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan apa? Ya, kemurkaan Allah, maka pastilah itu akan menjadi musibah bagi dirinya. Maka dari itu, salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim, beliau mengatakan, kullu ni'mah la tuqarribuha ila Allah azza wa jalla fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Wa'iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun ya di sisinya min ni'mati tujza, yang memberikan kebaikan kepadanya, kecuali apa? Tujza, pasti dia membalas. Dan ini apa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang apa? Karakteristik daripada orang yang bertakwa. Ya. Apa itu karakteristik orang yang bertakwa? Yang dimana mereka adalah al-mu'minun, orang yang beriman. Itu apa? Orang yang gak suka mengharapkan pemberian orang lain, tapi tidak mau membalas. Kenapa? Karena ini adalah sifat bakhil. Maunya dikasih, tapi gak mau membalas. Ya. Maka dari itu di dalam Islam disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Gak dikatakan seorang bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Apa orang yang bersyukur kepada manusia? Orang yang kalau dia diberikan sesuatu, dia pasti membalas. Kalau dia nggak mampu membalas dengan hartanya atau dengan hadiah yang ada di sisinya, ya dia balas dengan apa? Dengan lisannya. Ya, kalau di dalam agama kita diajarkan ketika kita diberikan kebaikan, balasannya apa? Ya, jazakallahu khairan, doakan. Ya, kalau kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita punya, balas. Dan ini sifatnya orang yang bertakwa. Orang yang kalau cuma mau dikasih tapi nggak mau mengasih, ya makanya apa? Ini sifatnya orang yang bakhil. Ya, dan bakhil ini merupakan sesuatu yang akan menjauhkan hati dari yang namanya keimanan. Disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau katakan bahwasannya al-bakhil atau al-bukhlu yujanibul iman. Pelit itu membuat seseorang jauh dari yang namanya keimanan. Kalau kata Nabi dalam hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u
asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Enggak akan pernah bersatu di dalam hati seorang hamba yang namanya keimanan dengan sifat pelit. Ya, maka dari itu ayat ini juga menerangkan kepada kita, ya bahwasanya apa? Ya bahwasanya merupakan karakteristik daripada orang yang bertakwa itu apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali apa? Ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kemudian sifatnya orang yang bertakwa itu bukan cuma membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi apa? Dia juga membalasnya dengan apa? Ikhlas. Kalau dia memberi dengan ikhlas. Ini sifatnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kalau berbuat baik sama orang itu nggak ada udang di balik batu. Ya kalau bahasa peribahasa kita ya, nggak ada apa, nggak ada maunya. Sudah baik ya baik, ngasih ya ngasih. Mau orang itu jahat sama dia atau mau orang itu balas kebaikan atau enggak, dia tetap apa? Dia tetap santai. Kenapa? Karena yang dia inginkan cuma wajah Allah. Dia berbuat baik bukan karena supaya orang lain berbuat baik kepada dia. Dan ini yang kebanyakan kita. Ya. Kemudian disebutkan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yarda. Wala sawfa, dan sungguh kelak yang mereka inilah orang yang yarda, yang ridha. Ya, dan inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Layl. Qala Imam As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, hadza qasamun, ini ayat yang pertama, ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal laili idza yaghsha. Ya, dan demi malam jika telah gelap gulita, hadza qasamun minallahi. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala bi zamanil ladzi taqa'u fihi af'alul ibad ala tafawuti ahwalihim. Jadi apa? Allah bersumpah ya dengan apa? Dengan waktu-waktu yang di mana apa? Waktu tersebut ya di dalamnya itu apa? Ya al-ibad, ini para hamba itu apa? Af'alu. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya keadaan seorang hambanya tentang apa? Amalan-amalan yang mereka kerjakan. Wal laili idza yaghsha. Wal laili idza yaghsha. Jadi ayat ini ya mulai dari wal laili idza yaghsha, kemudian apa? Wan nahari idza tajalla. Ini dua waktu, malam dan siang. Yang dimana apa? Di waktu malam ada aktivitas dari manusia, di waktu siang juga ada aktivitas dari manusia. Kata beliau wal lail idza yaghsha. Yang pertama, ayat yang pertama wal laili idza yaghsha ay ya'umul khalq. Ini apa? Ya'umul khalqa bi dhillamihi fayaskunu kullu. Ya. Fayaskunu kullun illa ma'wahu wa maskanihi wa yastarihul ibadu minal kaddi wat ta'ab. Ya, al-lail waktu malam, idza yaghsha. Ini apa? Ketika gelap gulita. Mananya Pak? Waktu malam itu adalah waktu yang ya'umul khalqa, yang dimana itu menyelimuti seluruh apa? Seluruh makhluk. Bi dhillamihi, dengan kegelapannya. Ya. Fayaskunu kullun ya ila ma'wah wa maskani. Ini apa? Sehingga hamba manusia ya begitu juga haiwan, mereka bisa apa? Fayaskun, mereka bisa tinggal ya. Untuk apa? Kullun, semuanya ila ma'wahu, kembali ke tempat asalnya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya ya. Masya Allah ya, ini juga termasuk rahmatnya Allah. Kenapa? Allah jadikan ada siang, ada malam. Di mana malam disebutkan oleh Imam As-Sa'di wa yastarihul ibadu minal kaddi wat ta'ab. Allah jadikan malam gelap gulita menyelimuti setiap hambanya. Tujuannya apa? Agar hambanya itu bisa istirahat dari kepenatan dan juga apa? Rasa lelah. Ya. Coba bayangkan saja, seandainya malam itu terang, kira-kira bisa tidur nggak? Nggak bisa. Ya. Coba tanya sama orang-orang yang tinggalnya di negeri yang malam sama siangnya itu apa? Ya, panjang. Ya. Pasti apa? Mereka akan bingung tidur di waktu siang. Tapi Allah jadikan malam itu untuk istirahat dari kepenatan, dari apa? Dari kelelahan, masya Allah. Makanya ketika malam sudah datang, yang dimana seharian seseorang dia bekerja mencari rezeki Allah, disibukkan dengan dunia. Ya, dirusak pikiran dan hatinya dengan dunia, Allah jadikan malam sebagai apa? Penenang. Orang kembali ke rumahnya, bisa tinggal, bisa istirahat. Ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Imam Az-Sa'di, "Wan nahari idza tajalla." Ya, ailil khalqi, ya, fastadha'u binurihi. Ya, ini apa? Idza tajallat, ketika terang benderang lil khalq, Allah jadikan siang itu sebagai waktunya apa? Waktunya orang itu apa? Mendapatkan cahaya. Maka dari itu kata beliau apa? Fastadha'u binuri, sehingga manusia itu bisa mengambil sinar, memanfaatkan sinarnya matahari pada waktu siang. Enggak gelap seperti malam, mereka bisa keluar beraktivitas, bekerja, masya Allah. Ya. Wantasyaru fi masalihihim, dan mereka bisa apa? Menyebar ke muka bumi untuk kemaslahatan mereka, yaitu apa? Untuk mempersiapkan atau mencari rezeki Allah, ini yang dimaksud. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Sa'di, wa ma khalaqa dzakara wal untha. Ya, wa ma khalaqa adz-dzakara wal untha. Disebutkan oleh Imam Az-Sa'di, in kanat ma mausula, kalau misalkan kalimat ma, ini ma di sini, wa ma khalaqa, ma ini kalau disebut sebagai mausulah, ini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada ma di dalam bahasa Arab itu ada ma an-nafi, ada juga ma al-mausulah, ada ma al-masdariyah, banyak sekali. Ya. Kata beliau, kalau misalkan ma di sini adalah ma mausulah, ay kana iqsaman bi nafsihi al-karimah al-mausufah, ya, bi annahu khaliqudz dzukuri wal inath. Kalau ma di situ yang dimaksud adalah ma al-mausula, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan, ya, dirinya sendiri yang mulia, dengan sifatnya yang mulia, ya, apa? Sebagai al-khaliq. Berarti maknanya apa? Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, apa? Dan demi siapa? Demi Allah sebagai apa? Sebagai al-khaliq yang telah menciptakan apa? Ya, laki-laki dan perempuan. Jadi Allah bersumpah dengan namanya sendiri, dengan salah satu sifat Allah, yaitu apa? Al-khaliq, sifat Allah yang paling apa? Mulia. Tetap disebutkan oleh Imam Sa'di, wa in kanat masdariyah. Tapi kalau ma-nya di situ pada kalimat wa ma khalaqa, ma-nya itu adalah ma al-masdariyah, kana qasaman bi khalqihi lidzakar atau lidzakar wal untha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, atas nama makhluknya, yaitu laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Ini maknanya disebutkan oleh beliau. Wa kamalu hikmatihi fi dzalika anna khalqa, ya, dan merupakan hikmah yang bisa dipetik darinya, yaitu apa? Dari penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan memang kulla syai'in khalaqna, Allah Subhanahu wa taala katakan kami ciptakan itu dalam keadaan apa? Berpasangan afwaja. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, masya Allah. Dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ya, minan nas, dari manusia, wal haywan, begitu juga haywan, ya. Itu apa? Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Disebutkan apa? Dzalika anna khalaqa man, ya, min kulli sinfin minal hayawanat allati yuridu baqa'aha. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu apa? Agar tetap terlestari, tetap bisa berkembang biak, sehingga apa? Baqa, tidak punah. Ya, coba bayangkan kalau misalkan cuma ada laki-laki, ya, maka nggak akan bisa apa? Nggak bisa berkembang biak. Makanya di dalam Islam laki-laki ketemunya sama perempuan, laki-laki ketemu perempuan, ya, perempuan ketemu laki-laki. Ya. Dilarang laki-laki itu bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan. Kenapa? Karena ini bisa memudaratkan umat manusia. Ya, maka dari itu tidaklah di dalam Islam Allah tetapkan satu syariah, hukum, larangan, melainkan itu pasti bermanfaat untuk kita. Ya, karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kalau kebaikan baliknya sama kita, kalau kejelekan baliknya kepada kita. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in ahsantum li anfusihim wala in asatum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan itu untuk kalian. Mengikuti perintah Allah, laki-laki bertemu dengan perempuan, menikah. Maka apa? Kebaikannya untuk siapa? Untuk umat manusia. Dia bisa apa? Berkembang biak. Wala in asatum, tetapi kalau kalian melakukan kejelekan, ya, maka apa?
mudaratnya bagi kalian sendiri. Dibilang jangan melakukan luti. Ya. Laki-laki itu harus sama perempuan, ini malah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka akan memudaratkan bagi apa? Umat manusia, Bani Adam. Itu pasti akan apa? Akan terjadi kepunahan, akan terjadi penyakit. Masya Allah. Dan ini merupakan hikmah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Ya. Liyabaqan naw'. Ini agar apa? Ya, wala yadmahulu. Ini agar apa? Agar ya jenis tersebut tetap bertahan atau maksudnya apa? Berkembang biak, wala yadmahul, tidak binasa. Ya, manusia tidak bisa berkembang biak, haiwan bisa berkembang biak. Ya. Waqada kullan minhuma ila al-akhar bisilsilati syahwa wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya keduanya, laki-laki dan perempuan itu apa? Bisilsilati syahwat. Ini apa? Saling menyukai. Laki-laki suka sama perempuan. Ya. Ini menjadi tabiatnya kita sebagai manusia. Kalau laki-laki sama laki-laki sudah keluar dari tabiatnya manusia. Ya. Begitu juga apa? Wa ja'ala kullan, Allah menjadikan kedua minhuma, ini kedua-duanya laki-laki dan perempuan itu munasiban lil akhar, cocok satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka ya tabarakallahu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya sebagai apa? Ya zat yang paling sempurna ya di dalam menciptakan makhluknya. Masya Allah. Wa qalu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sa'yakum lasyatta, ay sa'a dari kata sa'yakum, sesungguhnya ya usaha kalian itu apa? Lasyatta. Ini apa? Berbeda-beda. Ya, usaha minad dunya au ilad dunya. Begitu juga apa? As-sa'a ilal akhirah. Ilal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa min ibadina, ya, dan dari hamba-hamba kami, minhum, ada dari mereka yang apa? Yang zalimun anfusihim, dia menzalimi dirinya sendiri, nggak mau beribadah, yang nggak mau berbuat kebaikan. Ya begitu juga apa? Ada di antara mereka yang muqtasidun, yang pertengahan, mencukupkan dengan yang wajib saja, nggak menambahkan dengan yang lainnya. Ada yang apa? Fastabiqul khair, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Ini apa? Orang yang nggak cuma menjalankan ibadah yang wajib, tapi juga menjalankan ibadah sunnah. Begitu juga minat dunia, terhadap dunia. Ya. Seseorang ketika dia ingin mengejar dunia, itu juga macam-macam bentuknya. Ada orang yang dia menjual dirinya, menjual imannya, menjual ketakwaan untuk dunia. Tapi ada orang yang mencari dunia untuk akhirat, dia melakukan jual beli kepada Allah. Ya, Masya Allah. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu nas yaghdu, setiap manusia itu apa? Yaghdu, keluar di pagi hari. Fabai'un nafsah, famu'tiquha, au mubiquha, kata Nabi. Mereka melakukan jual beli. Ada yang menjual dirinya untuk dunia, ada yang menjual dirinya untuk Allah. Maka yang terbaik itu siapa? Orang yang menjual dirinya untuk Allah. Habis waktunya kita ya. Qadarullah masyafa'ala. Tidak mengapa. Kita lanjutkan habis adzan sedikit, tidak apa-apa. Ya sampai pada ayat yang keempat saja insyaallah, karena memang ayat ini adalah, surat ini adalah ayat yang panjang. Sayang sekali kalau kita tidak benar-benar perhatian di dalam faidah yang terkandung di dalamnya. Kita selesaikan sampai perkataan Al-Imam As-Sa'di pada ayat yang keempat, kemudian kita cukupkan dan kita lanjutkan ayat yang kelima pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Tafadhol, silakan yang muadzin, tafadhol. La ilaha illallah, astagfirullah. Allahu akbar. أشهد أن لا إله
Asyhadu an la ilaha La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi wa salatul khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Qala Imam As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, inna sa'yakum la syatta. Qala Allah Ta'ala, inna sa'yakum la syatta. Hadha huwal muqassam alaih. Ya, kalimat ini, ayat ini, inna sa'yakum la syatta, ini merupakan isi sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Lail. Jadi sumpahnya apa? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini sumpah al-qasam. Isinya apa? Al-muqassam alaih inna sa'yakum la syatta. Berarti ini merupakan apa? Perkara yang sangat penting. Isi daripada sumpah itu apa? Maknanya apa? Sungguh-sungguh manusia itu tergantung kepada apa yang dia usahakan. Orang yang melakukan kebaikan, ya maka akan dibalas kebaikan. Orang yang melakukan kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Ya, waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dalam surat Az-Zalzalah. Ya, kata Imam As-Sa'di, inna sa'yakum ayyuhal mukallafun, ya, limutafawitun, ya, tafawutan katsira. Ya, ini apa? Usaha kalian, ya wahai orang-orang yang dibebani oleh syariat, kita Bani Adam, manusia, itu apa? Berbeda-beda. Ya, beraneka ragam. Wa dzalika bihasabi tafawut, ya, an-nafs, ya, tafawut an-nafs, nafsil a'mal wa maqdariha wan nasyat fiha. Ya, itu apa? Tergantung perbedaan amal mereka dan, ya, tergantung kepada apa? Tergantung kepada kebiasaannya dan kesungguh-sungguhannya di dalam apa? Mengerjakannya. Ya. Wa bihasabil ghayatil maqsuda bitilkal a'mal hal huwa wajhullah, ya, al-a'la al-baqi. Ini apa? Amalannya itu senantiasa berbeda-beda, maka apa? Ya, bihasabi ghayatil maqsudah, ya, ditinjau dari apa? Dari keumuman tujuan daripada amalan itu, apakah dia hanya mengharapkan wajah Allah, ya, fayabqa sa'alahu, maka barang siapa yang dia apa? Yang dia ketika beramal hanya mengharapkan wajah Allah, fayabqa sa'alahu, ya, maka apa? Amalannya itu akan apa? Akan terus menerus. Itu apa? Akan istiqamah. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60 disebutkan apa? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya. Kita melakukan kebaikan itu agar bisa tetap melakukan kebaikan. Kata para ulama, inna min thawabil hasanah al-hasanatu
ba'dah. Balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Masya Allah. Ya. Maka ini yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Ya, bahwasanya apa? Di dalam ayat ini sa'yakum la syatta, ada orang-orang yang beramal, amalannya itu hanya untuk wajah Allah. Ya, tetapi apa? Ada juga orang-orang yang apa? Ini orang-orang yang amhiya ghayatun, ya, mudmahilatun, ya faniyah. Ada orang-orang yang amalannya itu adalah amalan yang secara umum adalah amalan yang binasa, hilang, nggak bisa apa? Nggak bisa istiqomah. Istiqomah bukan cuma nggak bisa istiqomah, nggak berbekas nanti fi yaumil hisab. Ya, itu apa? Fayuqthilu sa'a bi butlaniha wa yadmahulu bi idmahilaliha. Itu apa? Usahanya itu menjadi sia-sia, batalat, hilang. Itu apa? Wa hadza kullu amalin yaqsudu bihi ghaira wajhillahi ta'ala bi hadzal wasf. Jadi apa? Orang yang beramal tapi enggak mengharapkan wajah Allah. Ya. Orang dia keluar pagi hari, pulang malam, mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau dia niatkan ikhlas karena Allah, untuk mengharapkan ridha Allah, sebagai seorang pemimpin keluarga, dia bertanggung jawab karena perintah Allah, maka apa? Dia akan tetap amalannya, maknanya apa? Tercatat. Tapi kalau misalkan keluarnya cuma sekedar apa? Bukan karena wajah Allah, supaya dihargai oleh istrinya, supaya mendapatkan kehormatan dari teman-temannya, supaya nggak dimarahin mertua, kenapa keluar kerja, ya maka batalat, hilang. Ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu setiap orang itu apa? Usahanya itu berbeda-beda, baik dalam menempuh akhirat, ada orang yang ikhlas, ada orang yang tidak ikhlas. Ya, dan tentunya orang yang beruntung adalah apa? Orang yang ikhlas, orang yang setiap amalannya itu dibangun di atas apa? Tasfiyatul qalb bisalihin niyah, membersihkan hati dengan niat yang baik. Dan insyaallah ayat yang kelima, insyaallah kita akan apa? Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah, karena waktu yang membatasi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna astaghfirullah wa atubu ilaihi wa afu minkum wa minkum dan naktafilahuna subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.